Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Glass sedang berburu dengan anaknya bernama Hawk, di mana Glass sendiri adalah orang Eropa, sementara istrinya adalah suku asli Indian. Saat ini Glass bersama anaknya sedang bekerja pada pengusaha bulu hewan asal Eropa bernama Kapten Henry. Glass bertugas sebagai penunjuk jalan di hutan itu. Ketika para pekerja sibuk menyiapkan bulu hewan, tiba-tiba saja sekelompok orang Indian dari suku Re, yaitu suku Indian wilayah lain, datang menyerang mereka. Mendengar suara tembakan, Glass kaget. Mereka berdua bergegas pergi untuk bergabung dengan rombongannya. You go get the captain. Get to the boat! To the boat, son! Move! Come on, grab the pail! Come on! Karena kalah jumlah, mereka pun kabur menggunakan perahu. Dari 33 pekerja, ini hanya tersisa 10 orang saja. Mereka kemudian memilih pulang ke camp, tempat di mana para pekerja Eropa berkumpul. Di tengah perjalanan, Glass mengatakan kepada Kapten Henry kalau suku Ri pasti akan mengejar perahu mereka, karena sungai ini adalah wilayah kekuasaannya. Glass lalu menyarankan agar mereka semua berjalan kaki melewati hutan. Mendengar saran tersebut, Kapten Henry lalu memerintahkan anak buahnya untuk menepikan perahu. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebagai penunjuk jalan, Glass menjelaskan bahwa jalur pegunungan adalah jalur yang paling aman. Except us. That's the right decision. Leaving the boat. You need to get him back to. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, mereka akhirnya beristirahat. Sesaat setelah itu, Glass memutuskan untuk pergi berburu sendirian. Tetapi di tengah perburuan itu, tiba-tiba saja tak lama kemudian Kapten Henry dan yang lainnya datang dan menolong Glass. Kapten Henry berusaha sekuat tenaga mengobati dan menjahit luka-luka Glass dengan peralatan seadanya. Di tempat lain, Sukure datang menemui pengusaha bulu lainnya bernama Tausan. Ternyata alasan Sukure menyerang rombongan Kapten Henry adalah untuk mencuri bulu-bulu hewan mereka dan menjualnya kepada Tausan agar dapat ditukarkan dengan sejumlah kuda serta senapan. Itu semua dilakukan karena putri satu-satunya sang kepala suku telah diculik oleh orang Eropa tak dikenal. Mereka berencana mengejar para penculik tersebut. Namun tanpa kuda dan senjata yang memadai, maka Sukure tak akan dapat melawan penculik itu. Keesokan harinya, Kapten Henry bersama seluruh rombongan melanjutkan perjalanan. Sementara mereka harus menggotong Glass yang terluka parah. Ketika mereka melewati tebing curam,
para pekerja kesulitan menggotong Glass. Mereka mulai merasa bahwa Glass cuma menjadi beban dan membahayakan nyawa mereka semua. Bahkan Kapten Henry juga merasakan hal yang sama. Kemudian dengan berat hati, Kapten Henry memutuskan untuk membunuh Glass. Melihat situasi itu, Hawk dan sahabatnya yang bernama Jim, mereka berdua memohon agar Kapten Henry menarik keputusannya. Lalu Kapten Henry mengurungkan niatnya. Ia lalu menawarkan uang $100 untuk 3 orang bagi siapa saja yang bersedia menemani serta merawat Glass di sini sampai dia meninggal nanti. Mendengar tawaran tersebut, Jim dan Fitz langsung mengajukan diri. Ketika hari sudah mulai gelap, Hawk berusaha menyemangati ayahnya agar tetap bertahan. Glass kemudian teringat masa lalu ketika desanya diserang oleh tentara Eropa, hingga semua penduduk desa dan istrinya dibantai. Setelah beberapa hari merawat Glass, Fitz mulai muak dan kesal dikarenakan Glass nggak mati-mati, padahal ia sudah terluka parah. Fitz pun menghampiri Glass, lalu membuat kesepakatan. Bila Glass mengizinkan Fitz membunuhnya, maka dia akan berjanji akan membawa Hawk dan Jim pulang ke camp dengan selamat. Tetapi jika Glass menolak, maka ia akan membunuh Hawk di depan kedua mata Glass. Fitz meminta Glass berkedip sebagai tanda kalau dia setuju. Karena terus-terusan didesak, Glass akhirnya berkedip. Melihat tanda itu, Fitz merasa senang, kemudian mulai membunuh Glass. Beruntung tepat saat Glass mulai kehabisan napas, Hawk datang. Get away! Get away! Don't shout! You boy! Hey, Jim! Jim! Help! Get out of here! Fitz dengan tega membunuh Hawk tepat di depan mata Glass. Sementara Glass yang tak berdaya hanya dapat menyaksikan anak semata wayangnya tewas. Setelah beberapa saat, Jim baru kembali membawa makanan. Lalu ia menanyakan keberadaan Hawk kepada Fitz. Dengan santainya, Fitz menjawab bahwa ia tak tahu keberadaan Hawk. Lalu menyuruh Jim tak perlu khawatir, karena Hawk bukanlah anak kecil. Keesokan harinya, Fitz dengan panik membangunkan Jim. Ia mengatakan bahwa ia melihat sekitar 20 orang Sukuri di pinggiran sungai. Jim di situ ikut panik. Ia langsung mengambil barang-barangnya. Ketika Jim berusaha untuk menggotong Glass, bukannya menolong, Fitz justru menyeret Glass ke dalam sebuah lubang, kemudian menguburnya hidup-hidup. Fitz mengatakan kalau Jim masih tetap berusaha menggotong Glass, maka ia pasti akan dibunuh oleh Sukure. Mendengar ucapan Fitz, dengan terpaksa Jim memberikan botol minumannya, lalu pergi meninggalkan Glass sendirian. Setelah Jim dan Fitz pergi, Glass berusaha menggerakkan badannya. Dengan perlahan, Glass berhasil merangkak, mendekati mayat anaknya. Setelah bertahun-tahun istrinya tiada, kini anak semata wayangnya pun ikut pergi meninggalkannya. Di keesokan harinya, Glass berusaha bangkit sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Kini ia memiliki satu tujuan hidup, yaitu balas dendam. Hari demi hari berlalu. Glass berjuang untuk tetap bertahan hidup.
Saat Giles sedang istirahat di pinggiran sungai, tiba-tiba saja rombongan Sukuri datang. Giles kemudian bersembunyi di balik bebatuan sungai. Tetapi salah satu Sukure mengetahui keberadaannya. Untungnya sekali lagi Giles berhasil lolos dari maut. Ketika hari sudah mulai gelap, Giles terbangun karena mendengar ada suara lolongan serigala. Dan ketika diperiksa, ia melihat seorang pria suku Indian dari wilayah lain sedang memakan daging rusa mentah-mentah. Giles yang saat itu sangat lapar, nekat memberanikan diri mendekati orang itu dan meminta sedikit daging. Melihat kondisi Giles yang sangat lemah, si pria merasa kasihan, lalu memberikan sedikit daging hasil buruannya. Keesokan harinya, ketika Giles masih tertidur, si pria suku Indian itu memeriksa luka Giles. Lalu pria itu bertanya, apa yang terjadi pada Giles? Kemudian Giles memberitahukan bahwa ia telah diserang beruang liar dan ditinggalkan rombongannya. Bahkan anak sematawayangnya tewas dibunuh. Dan sekarang Giles bertekad akan membalaskan dendam atas kematian sang anak. Mendengar cerita Giles, pria suku Indian itu mengatakan kalau nasib mereka berdua sama. Kemudian pria itu mengatakan bahwa balas dendam hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Cobalah mengikhlaskan semua yang telah terjadi dan mulailah membuka lembaran baru. Kemudian suku Indian itu juga mengajak Giles untuk ikut pergi berkelana bersamanya. Mendengar semua nasihat tersebut, Giles kemudian sadar apa yang dilakukannya selama ini salah. Ia pun setuju ikut pergi menemani pria Indian itu. Di sisi lain, setelah meninggalkan Giles, Fitz bersama Jim sampai di camp. Sebelum menemui Kapten Henry, Fitz menyuruh Jim agar tidak menceritakan apapun pada Kapten. Jika Jim berani membuka mulut, maka mereka berdua pasti akan dihukum gantung. Mendengar ancaman Fitz, Jim hanya bisa menurut. Ketika mereka berdua menghadap Kapten Henry, Fitz mengarang cerita kalau Giles sudah meninggal dengan tenang. Sementara Hawk pergi karena tak bisa menerima kenyataan bahwa satu-satunya anggota keluarga yang ia miliki telah meninggal dunia. Kapten Henry pun sedih sekaligus bangga kepada anak buahnya yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian Kapten Henry memberikan uang sesuai kesepakatan. Saat menerima uang tersebut, Jim cuma diam, kemudian pergi dari sana. Di tempat lain, Giles bersama pria suku Indian itu terus melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Giles pingsan dan terjatuh. Singkat cerita, di keesokan harinya, akhirnya Giles tersadar. Tetapi saat itu ia tidak melihat suku Indian tersebut. Kemudian dengan perlahan, Giles menyusuri jejak suku Indian itu. Setelah cukup lama berjalan, dari kejauhan, Giles melihat sesosok mayat pria mati tergantung. Dan ternyata mayat itu adalah si pria suku Indian yang telah menolongnya selama ini. Ia kemudian mendengar suara beberapa orang sedang mengobrol. Ia yakin merekalah yang membunuh suku Indian itu. Ketika mengamati dari kejauhan, Giles sadar
Orang-orang itu adalah anak buah Tausan, bangsa Eropa dari pengusaha bulu lainnya yang bekerja sama dengan Sukuri. Glass juga melihat ada seorang gadis dari suku Indian, yang ternyata gadis itu adalah anak kepala Sukuri yang telah diculik. Ternyata selama ini Tausan telah membohongi Sukuri. Tausan memanfaatkan Sukuri untuk mengumpulkan bulu hewan dan menukarkannya dengan senjata agar Sukuri dapat mengejar dan mengalahkan orang Eropa yang telah menculik anaknya. Padahal kenyataannya Tausan sendirilah yang menculik anak kepala suku tersebut. Tausan kemudian memperkosa putri kepala Sukuri di dalam hutan. Kemudian dari belakang Glass datang dan menodongkan senjatanya. Glass pun berhasil kabur dengan mencuri seekor kuda. Glass dikejar hingga akhirnya ia pun terjatuh ke sebuah jurang yang cukup dalam. Tak berselang lama, Glass pun tersadar. Karena saat itu sedang turun salju dan cuaca yang sangat dingin, Glass pun berusaha membedah bangkai kuda itu dan berlindung di dalamnya untuk sementara waktu. Setelah badai salju berlalu, Glass melanjutkan perjalanannya. Kini tekadnya untuk membunuh Fitz kembali muncul. Di luar camp, terlihat seorang pria memohon agar diizinkan masuk, sambil memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak buah Tausan. Kemudian anak buah Kapten Henry pun segera membukakan gerbang. Kapten Henry lalu menginterogasi orang itu. Lalu orang itu mengeluarkan barang-barangnya. Dan tanpa sengaja, ia membawa botol milik Jim. Jim mengira bahwa botol itu dibawa oleh Hawk. Mendengar ucapan Jim, Kapten Henry lalu bergegas memerintahkan para anak buahnya untuk pergi ke lokasi penemuan botol tersebut. Saat mereka semua sedang bersiap-siap, Fitz malah terdiam ketakutan. Ia sangat yakin bahwa Glass lah yang menjatuhkan botol tersebut. Dan pasti Glass akan datang untuk membalaskan dendam. Singkat cerita, ketika hari sudah mulai gelap, Kapten Henry memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpencar. Tak berselang lama, dari kegelapan muncullah seseorang yang berjalan mendekati rombongan Kapten Henry. Dan ternyata orang itu adalah Glass. What happened? Where is he? I'm riding ahead, Bill. Melihat itu, Kapten Henry langsung menolong Glass. Di pagi harinya, rombongan Kapten Henry sudah sampai di camp. Kapten Henry lalu mencari Fitz. Sayangnya saat itu Fitz telah kabur, meninggalkan camp itu. Di ruang pengobatan, Glass menceritakan kepada Kapten Henry tentang kejadian sebenarnya. Ia lalu meminta sebuah kuda serta senapan, karena Glass sendirilah yang akan memburu dan membunuh Fitz. Awalnya Kapten Henry melarang. Namun ketika melihat tatapan kemarahan di mata Glass, akhirnya Kapten Henry terpaksa mengizinkannya pergi. Dengan syarat, dia juga akan pergi menemani Glass.
Singkat cerita, akhirnya mereka pun pergi untuk memburu Fitz. Karena keahliannya bertahun-tahun di alam liar dan dengan insting yang kuat, Glass dengan mudah memburu dan memperkirakan jejak arah pelarian Fitz. Ketika Glass sudah merasa buruannya semakin dekat, mereka berdua kemudian berpencar mengelilingi lembah itu. Saat Kapten Henry berada di tempat yang terbuka, tiba-tiba saja Fitz muncul dan menodongkan senjatanya. Boss, I'm here to take you back to Fort Kiowa. Dari kejauhan, Glass mendengarkan suara tembakan. Ia pun bergegas pergi ke sumber suara tersebut. Di sana Glass melihat Kapten Henry telah tewas. Ia yakin ini semua adalah perbuatan Fitz. Dan sekarang Fitz pasti bersembunyi di suatu tempat. Lalu Glass mempunyai ide untuk memancing Fitz keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika Fitz mendekati mayat Glass, ternyata dari belakang Glass muncul dan berhasil menembak tangan Fitz. Akhirnya Fitz pun terpojok, tetapi ia merasa tak bersalah. Dengan santai, ia menjelaskan kalau bukan salahnya membunuh Hawk. Hawk mati karena salahnya sendiri yang terlalu berisik. Karena ia terus-terusan berteriak. Mendengar ucapan Fitz, Glass benar-benar sangat marah. there ain't nothing gonna bring. Akhirnya Fitz pun kalah dalam pertarungan itu. Ketika Glass ingin membunuh Fitz, tiba-tiba di seberang sungai terlihat rombongan Sukuri sedang menatapnya. Seketika itu juga, Glass teringat nasihat pria Indian yang telah menyelamatkan nyawanya, bahwa balas dendam hanya ada di tangan Tuhan. Akhirnya Glass memutuskan untuk melepaskan Fitz dan menghanyutkannya di sungai. Kemudian di seberang sungai, kepala Sukuri menarik tubuh Fitz lalu menggorok lehernya. Lalu kepala Sukuri dan rombongannya mulai mendekati Glass. Tetapi anehnya, rombongan itu hanya melewatinya saja dan tidak membunuh Glass. Ternyata salah satu rombongan itu terdapat gadis anak kepala suku yang pernah diselamatkannya. Dan film pun berakhir. Dari film ini, kita dapat melihat kerasnya perjuangan seorang ayah untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya. Namun pada akhirnya, ia pun dapat berdamai dengan takdir yang telah ditetapkan dan menyerahkan balas dendamnya kepada Tuhan.